Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, NIM 2014040045. Baiklah, di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester Matematika Distrik yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Eh, yang pokok pembahasannya yang pertama yaitu about use, yang kedua market analysis, yang ketiga goal and strategi, yang keempat counter plan, yang kelima book get, yang keenam KPI overviews. Di sini terdapat 12 pokok pembahasan. Yang pertama relasi, yang kedua konsep dasar Posel, yang ketiga Letzing, yang keempat aljabar Blown, yang kelima gerbang logika, yang keenam konsep dasar graph, yang ketujuh derajat titik, yang kedelapan penyajian dengan matriks, yang kesembilan lintas terpendek, yang ke-10 algoritma Dijkstrat, yang ke-11 pohon, yang ke-11 pohon ranting, yang ke-12 pohon ranting. Kita masuk ke bagian yang pertama, relasi restruktif. Relasi rekursif atau RR adalah persamaan yang secara rekursif menentukan barisan di mana suku berikutnya merupakan fungsi dari suku-suku sebelumnya. Suatu RR terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif. A sama dengan 1, A sama dengan 2, disebut kondisi awal dari RR. Dalam hal ini ada dua kondisi awal. Yang pertama yaitu AN sama dengan AN kurang 1 tambah AN kurang 2, N kecil sama besar sama dengan 3, disebut bagian rekursif dari RR. A A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70, AN kurang AN kurang 1, A kurang 4, AN kurang 2, tambah 12, AN kurang 3, sama dengan 0, N besar sama 4. Ada 3 kondisi awal, yaitu A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70. Bagian rekursifnya yaitu AN kurang A3 AN kurang 1 kurang 4 AN kurang 2 tambah 12 AN kurang 3 sama dengan 0, N besar sama 4. Relasi rekursif linear. Bentuk umum bagian rekursif dari RR linear berderajat K, berbentuk AN plus H1N, AN min 1 plus H2N, AN kurang 2 plus titik dan plus HK N AN kurang K sama dengan Fn, yang mana Hn dan Fn adalah fungsi dalam N. Dan RR linear ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan metode akar, karakteristik, dan fungsi pembangkit. Contoh soalnya yaitu
Selesaikan RR berikut menggunakan metode akar karakteristik. A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 6, AN kurang 4, AN kurang 1, tambah A4, 4, AN kurang 2 sama dengan N. N besar sama 3. Penyelesaian, misalkan N sama dengan X pangkat N, maka diperoleh XN kurang 4, XN kurang 1, tambah 4 XN kurang 2 sama dengan 0. Dengan membagi setiap suku dari XN kurang 4 XN kurang 1 tambah 4 XN kurang 1 sama dengan 0 dengan XN kurang 2 diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu X kuadrat kurang 4X tambah 4 sama dengan 0. Diperoleh X kurang 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0. Jadi, akar dari permasalahan karakteristik RR adalah 2. Yang pertama, solusi umum RR adalah AN sama dengan P0 AN 2 pangkat N tambah P1N 2 pangkat N. Substitusikan kondisi awal ke solusi umum. Diperoleh A1 sama dengan P0 2 pangkat 1 plus P1 1 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2P0 plus 2P1 sama dengan 2. P0 plus P1 sama dengan 1. A2 sama dengan P0 plus P0 2 pangkat 2 plus P1 2. 2 pangkat 2 sama dengan 6. 4P0 plus 8P1 sama dengan 6. 2P0 plus 4P1 sama dengan 3. Setelah dilakukan eliminasi, diperoleh P0 sama dengan 1 per 2, P2 sama dengan 1 per 2. Dengan demikian diperoleh solusi khusus RR yaitu AN sama dengan setengah 2 pangkat N plus setengah N 2 pangkat N. Mari kita periksa kembali hasil yang diperoleh dengan solusi khusus RR A1 sama dengan setengah 2 pangkat 1 dan plus 2 1 2 pangkat 1 sama dengan 2. A2 sama dengan setengah 2 pangkat 2 plus setengah dikali 2 2 pangkat 2 sama dengan 6. A3 setengah per 2 pangkat 3 dan plus setengah kali 3 2 pangkat 3 sama dengan 4 plus 12 sama dengan 16. Dengan RR pada soal A sama dengan 2, A sama dengan 6, A3, A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 6, A3 kurang 4, A2 plus A4, A1 sama dengan 0. A3 min 2, 4 plus 8 sama dengan 0. A3 sama dengan 16. Masuk ke contoh soal selanjutnya. Selesaikan RR berikut dengan fungsi pembangkitan biasa. A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 0, dan AN kurang 3 AN min 1 plus 2 AN plus min 2 sama dengan 2 pangkat N. N besar sama 2. Penyelesaiannya yaitu misal Px sama dengan
kita memakai rumus Pythagoras. yang sigma tak hingga dari n sama dengan 0 a n x pangkat n. Kalikan setiap suku pada bagian rekursif dengan x pangkat n, kemudian ambil sigmanya dari n sama dengan 2 sampai tak hingga. Sehingga diperoleh sigma tak hingga n sama dengan 2 an x pangkat a kurang sigma tak hingga n sama dengan 2 a 3a n kurang 1 x pangkat n tambah sigma tak hingga n sama dengan 2 2an min 2 x pangkat n sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 2 n pangkat n x pangkat n. Perubahan dari setiap ekspresis di atas ke bentuk yang formaliar bagi kita yang menghasilkan sigma tak hingga n sampai sama dengan 2 an x pangkat n sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 an x pangkat n kurang a 0 kurang a1x sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 an x pangkat n kurang 1 kurang 0x sama dengan px kurang 1. Yang B yaitu sigma tak hingga n sama dengan 0 3an kurang 1 x pangkat n sama dengan 3x sigma tak hingga n sama dengan 0 an kurang 1 x n pangkat n kurang 1 sama dengan 3x tutup kurung sigma tak hingga sama dengan 1 an min 1 x pangkat n kurang 1 kurang a0 tutup kurung sama dengan 3x buka kurung px kurang 1 tutup kurung sama dengan 3x px kurang 3x c, yang c-nya yaitu sigma tak hingga n sama dengan 0 2an kurang 2 n pangkat x pangkat n sama dengan 2x pangkat 2 sigma tak hingga n sama dengan 0 an kurang 2 x n kurang 2 x pangkat n kurang 2 sama dengan 2x pangkat 2 px. Yang D-nya yaitu sigma tak hingga n sama dengan 2 2 pangkat n x pangkat n sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 2 pangkat n x pangkat n sama dengan 2 pangkat 0 a 0 kurang 2 pangkat 1 a1 sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 2 pangkat n x pangkat n kurang 1 kurang 2x sama dengan 1 per 1 kurang 2x kurang 1 kurang 2 x sama dengan 4 x kuadrat per 1 kurang 2x. Setelah semua perubahan digabungkan, diperoleh px sama kurang 1 kurang buka kurung 3x px kurang 3x tutup kurung tambah 2x pangkat 2 pn sama dengan 4x pangkat 2 per 1 kurang 2x px kurang 1 kurang x px tambah 3x tambah 2 x kuadrat px sama dengan 4x per 1 kurang 2x.
buka kurung 1 kurang 3x tambah 2 x kuadrat tutup kurung px sama dengan 4x kuadrat per 1 kurang 2x tambah 1 kurang 3x. Px sama dengan 10x kuadrat kurang 5x tambah 1 per buka kurung 1 kurang 2x tutup kurung kuadrat buka kurung 1 kurang x tutup kurung. Px sama dengan 10x kuadrat per 5x tambah 1 per 1 kurang 2x kuadrat tutup kurung kali 1 kurang x sama dengan A per 1 kurang 2x tambah B 1 kurang 2x tutup kurung kuadrat tambah C per 1 kurang x. Px sama dengan 10x kurang 5x tambah 1 per 1 kurang 2x kuadrat tutup kurung 2x tutup kurung kuadrat kali 1 kurang x sama dengan A kurang 3ax tambah B tambah 2ax kuadrat kurang bx tambah c kurang 4cx tambah 4cx kuadrat per 1 kurang x buka kurung 1 kurang 2x tutup kurung kuadrat. Nah, px sama dengan 10x kuadrat kurang 5x tambah 1 per buka kurung 1 kurang 2x tutup kurung kuadrat buka kurung 1 kurang x sama dengan buka kurung 2a tambah 4c tutup kurung x kuadrat kurang buka kurung 3a plus b plus c tutup kurung x tambah a buka kurung a tambah b tambah c tutup kurung per 1 buka kurung 1 kurang x tutup kurung buka kurung 1 kurang 2x tutup kurung kuadrat. Setelah menyelesaikan SPL diperoleh A sama dengan min 7, B sama dengan 2, C sama dengan 6 sehingga Px sama dengan 7 per 1 kurang 2x plus 2 per 1 kurang 2x tutup kurung kuadrat tambah 6 per 1 kurang x kurang 7 sigma tak hingga n sama dengan 0 2 pangkat n x pangkat n plus 2 sigma tak hingga n sama dengan 0 buka kurung n plus 1 tutup kurung 2 pangkat n x pangkat n tambah 6 sigma tak hingga n kurang 0 x pangkat n a sama dengan an sama dengan min 7 kali 2 pangkat n tambah 2 buka kurung n tambah 1 tutup kurung 2 pangkat n tambah 6. Jadi solusi khusus dari RR adalah an sama dengan buka kurung 2n kurang 5 tutup kurung 2 pangkat n tambah 6. Di sini saya menyediakan latihan yang mana soalnya yaitu tentukan solusi khusus dari relasi rekursi. Ya, an sama dengan 5 an kurang 1 kurang 6 an kurang 2 dengan a0 sama dengan 1, a1 sama dengan 0. Tentukan solusi khusus dari relasi kursus rekursi. Yang nomor 2-nya tentukan solusi khusus dari RR. An sama dengan A
6AN kurang 1 kurang 11AN kurang 2 tambah 6AN kurang 3 dengan A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 5, dan A2 sama dengan 15. Tentukan solusi umum dari yang nomor 3, tentukan solusi umum dari RR. AN tambah 1 sama dengan 2AN 2NAN tambah N buka kurung N kurang 1 AN kurang 1. Konsep dasar poset. Yang pertama, definisi. Poset adalah suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurangan tak lengkap atau relasi pengurangan partial ordering relation jika ia bersifat refleksi antisimatir dan transitif. Diagram House, suatu relasi binar dari himpunan A ke himpunan B dapat dijadikan dalam bentuk grafik maupun tabel. Contoh soalnya misal A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 dalam urut dengan relasi X membagi Y. Penyelesaiannya yaitu diagram dibentuk sebagai berikut. Di sini saya juga menyediakan latihannya. Ini soal-soalnya, silakan teman-teman lihat. Selanjutnya lattice. Definisinya sebuah lattice adalah sebuah buka kurung L, koma kecil sama tutup kurung, yang setiap himpunan bagiannya yaitu buka kurung A, B memiliki dua elemen yaitu infimum dan supremum. Suatu proses A disebut letting jika dan hanya jika A gabungan B sama dengan infimum A, B dan A irisan B supremum A, B ada untuk setiap pasangan elemen A dan B dalam himpunan A. Elemen letting, misalnya suatu letting di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L, 1 adalah elemen terbesar dari L. Jika A elemen L, maka A disebut mat is irreducible jika A sama dengan X gabungan Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. A disebut yang B, A disebut join irreducible jika A sama dengan X irisan Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Yang C, A disebut atom jika A adalah join irreducible dan A successor immediate dari 0. Yang D, A adalah komplement dari A jika A irisan A dan 1 adalah dan A gabungan A sama dengan 0. Selanjutnya jenis-jenis lettings. Yang pertama, L adalah letting terbatas jika L mempunyai
sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. L disebut letting complemented jika L terbesar dari dan semua elemen di L mempunyai komplemen. L disebut letting distributif jika untuk semua A, B, C elemen L berlaku A gabungan buka kurung B irisan C tutup kurung sama dengan buka kurung A gabungan B tutup kurung irisan buka kurung A gabungan C tutup kurung A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan A buka kurung A irisan B tutup kurung gabungan A buka kurung A irisan C. L disebut letting complete jika semua subset dari L memiliki supremum dan infimum. Contoh soalnya sebagai berikut, bisa teman-teman lihat di layar yang saya PPT yang saya tampilkan. Ini latihannya bisa teman-teman lihat yang mana dari saya menyajikan dua latihan, yaitu mana dari poset pada gambar berikut ini yang merupakan LEDs. Terus yang soal kedua yaitu mana dari poset pada gambar berikut yang merupakan letting. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu aljabar Boolean. Definisinya aljabar Boolean atau Boolean aljabar adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian digital elektronik. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tingkat dan rendah, yang biasanya dilembangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Postular hitunglah atau aksioma di antaranya. Klasure atas sama dengan A plus B elemen B, indeksnya A plus 0 sama dengan A. Komunikatif adalah tidak ada pengaruh antara posisi awal dan akhir, yang mana A plus B sama dengan B plus A. A kali B sama dengan B kali A. Distributifnya yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A tambah B kali C sama dengan B tambah A tambah B kali A tambah C. Komplemennya yaitu A tambah A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0. Ini aljabar Boolean dua nilai. Bisa teman-teman lihat di tabel yang saya sediakan. Hukum-hukum aljabar Boolean. Hukum identifikasi. Yang pertama A plus 0 sama dengan A. Yang kedua A kali 1 sama dengan A. Hukum
idempotens. Yang pertama, A plus A sama dengan A kali, yang kedua A kali A sama dengan A. Hukum komplement. Yang pertama, A plus A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0. Yang keduanya. Hukum yang keempat yaitu dominasi. Yang pertama, A kali 0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1. Yang kelima, hukum involus. Yang cuma ada satu, yaitu buka kurung A aksen, tutup kurung aksen sama dengan A. Yang keenam, hukum penyerapan. Yang pertama, A plus AB sama dengan A kali AB sama dengan A. Hukum ketujuh yaitu hukum komutatif. A plus B sama dengan A plus B, A kali B sama dengan B kali A. Hukum asosiatif yaitu A plus B kali tambah C sama dengan A plus B plus kali plus C. Sorry. A kali A buka kurung BC sama dengan buka kurung AB tutup kurung C. Hukum distributif yaitu A plus BC sama dengan A plus B A plus C kali A plus C. A kali B plus C sama dengan AB plus AC. Hukum Demogen yaitu A plus B aksen sama dengan A aksen B aksen. A kali B aksen A aksen tambah B aksen. Hukum 0/1 yaitu 0 aksen sama dengan 1, 1 aksen sama dengan 0. Lanjut ke contoh soalnya, yaitu sederhanakan fungsi Bloom. Fx y sama dengan x tambah x aksen y. Jawabnya yaitu fxy sama dengan x tambah x aksen kali y. Buka kurung x tambah x aksen, tutup kurung, buka kurung x tambah y. 1 kali x tambah y sama dengan xy. Di sini saya menyediakan soal lagi. Bisa teman-teman lihat di sini di layar yang saya sediakan. Selanjut ke materi gerbang logika. Gerbang logika adalah merupakan rangkaian dengan suatu atau lebih sinyal masuknya atau input, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluar atau output. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan. Yang pertama tentang tegangan tinggi atau logika tinggi, atau high logika atau logika 1. Tegangan rendah atau logika rendah, atau low logik atau logika 0. Macam-macam gerbang logika. Yang pertama AND, yang kedua OR, yang ketiga NOT, yang keempat NAT, NAT, yang kelima NOR, yang keenam X kurang OR, yang ketujuh X kurang NOR. Contoh soalnya yaitu F sama dengan A plus B kali C. Penyelesaiannya seperti gambar yang saya sediakan ini, dan boleh teman lihat di tabelnya langsung di tabel yang saya sediakan. Lanjut ke saya ada menyediakan latihan juga di materi ini, boleh teman-teman selesaikan dan pahami. Lanjut kepada konsep dasar. Secara matematis, grafik didefinisikan sebagai pasangan himpunan F dan E. Ditulis dengan notasi G sama dengan F
yang dalam hal ini F adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan E adalah himpunan sisi menghubungkan uh, sepasang simpul. Jenis-jenis grafiknya yaitu grafik sederhana dan grafik tidak sederhana. Terminologi grafik. Yang pertama bertentangan, yang kedua bersisian, yang ketiga simpul terpencil, yang keempat grafik kosong, yang kelima derajat, yang keenam lintasan, yang ketujuh sirkuit, yang kedelapan terhubung, yang kesembilan upgrade, yang ke 10 upgrade merating, yang ke 11 chipset, yang ke 12 grade borbobot. Graph berbobot. Contoh soalnya yaitu diberikan grafik A dengan himpunan simpul E kali A sama dengan P1, P2, P3, P4. Dan himpunan sisi E kali A sama dengan P1, P2, buka kurung V2 kali V1, P3, V4, P1, V4, P1, V3. Maka ilustrasi penggambaran grafiknya adalah sebagai berikut. Boleh teman-teman lihat. Di sini saya juga menyediakan latihan. Boleh teman-teman baca dan pahami di latihan ini. Kita masuk ke derajat titik. Derajat titik suatu simpul pada grafik tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya D kali V menyatakan grafik simpul V. Macam-macam derajat titik, macam-macamnya yaitu 1. Simpul ganjil, simpul genap, simpul bergantung, atau akhir simpul terpencil. Dalam perspektif lain yaitu derajat minimum, derajat maksimum, barisan derajat titik beraturan, gelung. Derajat pada grafik berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V sama dengan derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out V derajat keluar sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Yang mana rumusnya D kali V sama dengan D in V plus D out V. Bisa teman-teman lihat pada gambar di sebelah. Selanjutnya, derajat titik berarah, menghitung derajat pada grafik tidak berarah. Merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Ini saya sediakan gambar derajat tidak berarah. Leman derajat jabat tengah. Leman jabat tengah, jumlah derajat semua simpul pada suatu grafik adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada grafik tersebut. Sigma P elemen P dan D kali P sama dengan 2 elemen D. Ingatkanlah 2 E selalu bernilai genap. Leman jabat tangan
ini berlaku untuk grafik berarah yang artinya D kali V sama dengan D in V plus D out V. Ini contoh soalnya pada peta jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan tiga jalan atau lebih. Yang satu pertigaan atau simpang tiga, yang dua perempatan atau simpang empat. Di sini saya menyediakan latihan lagi. Boleh teman-teman selesaikan dan pahami. Yang selanjutnya eh, penyajian dengan matriks. Misalnya disajikan grafik G adalah matriks ruas B ukuran M kali 2. Maka setiap baris matriks menyatakan ruas, misalnya baris 7, 4, 7. Menyatakan ada ruas menghubung sampai 4 dan 7. Matriks adjacennya dari grafik G yaitu matriks yang menghubungkan vertikal X dengan vertikal X. Tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran NXN yang bersifat X sama dengan 1 bila ada ruas V1, VI, VJ. 0 bila dalam hal lain. Critical part menggunakan grafik bird out dan mempunyai arah. Yang boleh teman lihat di gambar nomor 1 yaitu simpul asalnya 1, simpul tujuannya 5. Boleh teman-teman lihat di tabel berikut ini. Yang diperoleh itu seritil lintasi kritis sama dengan 29, sukses part lintasi terpendek sama dengan 15. Minimum spanning term merupakan spanning term yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobot adalah minimum. Lihat gambar grafik G berikut ini. Langkah yang dilakukan untuk membantu minimum spanning term adalah bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ruas. Gambar dan tulisan ruas dengan bobot paling kecil. Seterusnya secara ascending hingga semua simpul terhubung. Contoh soalnya bisa teman-teman lihat di sini. Matriks Cerny yaitu sebagai gambar yang saya paparkan di sini. Baik. Di sini saya juga menyajikan latihannya yaitu ini boleh teman-teman kerjakan juga. Lanjut ke lintas terpenoid. Persoalan lintas terpendek yaitu menentukan lintas terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam grafik merupakan salah satu proses optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk grafik. Macam-macam lintas terpendek antara dua buah sudut tertentu, lintas terpendek antara semua pasang simpul, lintas terpendek dari simpul tertentu ke semua simpang yang lain, lintas terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu.
Ini contoh soalnya, bisa teman-teman pahami. Di sini saya juga menyajikan latihannya, bisa teman-teman kerjakan. Eh, kita langsung lanjut ke materi yang pohon. Pohon merupakan grafik tak berarah yang terhubung dengan tidak memiliki sirkuit. Ada dua sifat penting pada pohon yaitu terhubung dan tidak menggunakan sirkuit. Baiklah, bisa kalian teman-teman lihat pada gambar 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Contoh grafik pohonnya. Yang B, hutan. Hutan adalah kesimpulan pohon yang saling lepas atau grafik tidak terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam grafik terhubung tersebut adalah pohon. Hutan yang terdiri dari 3 buah pohon, bisa teman-teman lihat di gambar. Ini contoh soalnya, tentukan mana di antara grafik di bawah ini yang merupakan pohon atau hutan. Ini latihan yang saya sediakan, bisa teman-teman selesaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.